Cabai hijaunya dicampur dengan santan yang kental. Itu pete sama kacang. Pedas ya? Mantap pedasnya ya. Pedas ya? Assalamualaikum sanak semua, jumpa lagi dengan saya Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Ya, kali ini kita kembali akan masak-masak lagi di rumah sekaligus mencicipi rasanya atau makan. Iya, menu kita kali ini adalah sambal lado tanah hijau. Nah, penasaran kan bagaimana cara membuatnya atau memasaknya dan bagaimana rasanya dari sambal lado tanah hijau ini? Yuk kita saksikan videonya. Nah, inilah dia bahan yang kita gunakan, berupa cabai hijau setengah kilogram, bawang merah seperempat kilogram, bawang putih 1 ons lebih, dan tomat ya sekitar 3 biji ya, ukuran sedang. Dan bahan tambahan berupa ikan teri, kacang roti atau kacang pagar, kemudian telur puyuh dan petai. Nah, kemudian santan kental dari 1 butir kelapa ya, kita ambil santan kentalnya saja. Kemudian garam dan penyedap ya, baik gula ataupun penyedap lainnya ya. Nah, ada bahan opsional, jika terasa kurang pedas boleh ditambahkan cabai rawit. Kalau terasa kurang asam, tambahkan jeruk nipis. Cara memasaknya, pertama-tama kita tumis bumbu yang dihaluskan berupa cabai hijau, bawang merah, bawang putih, kemudian irisan tomat hijau. Ya, kita aduk sampai mendidih. Nah, setelah mendidih baru kita tuangkan santan kentalnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi dan tunggu lagi sampai mendidih. Setelah cabai hijau dan santannya mendidih, kemudian kita masukkan kacang roti dan petai serta telur puyuhnya kita masukkan. Kemudian kita aduk lagi sampai mendidih. Dan setelah kembali mendidih, terakhir kita masukkan ikan terinya ya, biar ikan terinya tidak hancur ya. Kemudian santannya terasa gurih. Nah, kita aduk dan kita diamkan sebentar selama 15 menit. Kemudian diangkat dan sajikan. Nah, inilah hasil akhirnya dari masakan kita kali ini, berupa sambal lado tanah hijau yang berisi telur puyuh, pete, ikan asin, kacang, dan tomat hijau. Bagaimana rasanya? Yuk kita cicipi. Iya, tadi kita sudah masak sambal lado tanah lado mudo. Nah, inilah dia hasilnya. Iya. Bikin ngiler ya. Nah, isinya Telur puyuh, iya, bada teri, ikan teri ya. ya ikan teri atau ikan bada, Nih, pete, tomat hijau, dan kacang. kacangnya. Kacang papan atau kacang pagar ya, kalau di Minang namanya kacang pagar. Nah, ini temannya ikan asin. Nah, ini ikan asin kapas-kapas namanya, dan dikasih timun ya. Terus tidak ketinggalan kerupuk udang ya. Kita mau makan enak nih. Wah, ini nampaknya pedas ini ya. Sebab tadi dicampur cabai rawit, cabai hijaunya itu dicampur cabai rawit. Nah, tambah telur. Nah, itu. Ya. Pedas ini nampaknya.
Pedas ya. Mantap pedasnya ya. Pedas ya. Karena memang tadi dikasih cabai rawit dan selain cabai hijau ya, ada cabai rawit. Ya memang karena kami suka pedas, ya kami kasih cabai rawit. Kalau yang nggak suka pedas ya jangan dikasih cabai rawit. Nah itu telur puyuh, sama pete, kacang, ikan teri. Sambal lado tanah hijau. Iya, sambal lado tanah hijau namanya. Sama ikan asin jangan lupa. Bang. Tapi pedas-pedas itu membangkitkan selera ya. Nah, dan juga ada tomat hijaunya ini. Tomatnya mantap. Pete. Telur puyuh. Sama ikan asin cocok ya. Ikan asinnya mantap, pas untuk nemanin makan sama lado tanah. Ikan asin ya. Tomat. Gimana? Pedas-pedas asam ya. Enggak. Kebanyakan lupa. Cukup. Wow, nih. Cabai hijaunya dicampur dengan santan yang kental. Itu pete sama kacang. Mantap. Ikan asinnya enak ya. Enak, sampai tulang-tulang tipis ya. Bisa dimakan ya semuanya, kepala yang bisa dimakan. Mantap. Sama dicampur sambal lado tanah. Oh, itu lihat tuh. Oh, itu ikan terinya. Kalau mau tambah dengan rimbang juga boleh ya. Mau tambah dengan rimbang. Oh, pedas kayak. Wah, padeh mana. Mantap. Ini pedas tapi tetap Enak ya, walaupun pedas, tapi rasanya lama banget. Itu dia, sambal lado tanah hijau gitu. Ini nggak mahal kan buat bikin sama kan? Ya enggak lah, modalnya yang nggak semahal misalnya kalau bikin gulai, daging, rendang. Simple ya, makanan rumahan juga ya. Proses bikinnya pun cepat kan ya? Ya, bikinnya juga gampang. Dan ya simple dia. Nggak susah. Dan tapi yang penting rasanya itu, wow, lama banget. Rasa padeh. Ada rasa asamnya dari tomat. Ada rasa gurihnya dari talua puyuh. Ada rasa ikonya, harumnya dari patai. Nah, campur di dalam satu mangkok sambal lado tanah hijau, membuat salero tabi makan padeh, asam, gurih, lama warna ditambah ikan asin. Nah itu. Nah, kalau ngulik lah mulut terbakar, makan mentimun. Nah, jadi segar balik. Tambah karupak udang. Mantap ya. Nah, jadi ya
sangat pas ya untuk makan. Siapa yang suka pedas-pedas, pas banget ini sambal lado tanah, lado mudo atau lado hijau. Suapan terakhir ini. Nah, karena suami saya lebih suka sambal lado tanah hijau yang berkuah, jadi ketika baru masak dia langsung makan ya, jadi masih ada kuahnya. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih suka sambal lado tanah yang kering. Jadi nantinya sambal lado ini akan saya panaskan lagi hingga kuahnya menjadi kental dan kering. Nah, rasanya tambah mantap. Justru tambah dipanaskan rasanya justru tambah enak dan lezat. Ya, sekian dulu ya masak-masak kita kali ini. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.